Tak terlihat adanya tanda-tanda akhiri hidup, kematian Entwenita Evia Maria Mangolo, mahasiswi di Universitas Negeri Manado, Unima, penuh kejanggalan. Seusai melihat kondisi jenazah Evia Maria, pihak keluarga yang awalnya menolak autopsi akhirnya bersedia. Hal tersebut lantaran di jasad Evia Maria ada sejumlah memar yang dianggap tak lazim. Evia Maria ditemukan meninggal dunia secara tidak wajar di kamar indekosnya di Kelurahan Matani 1, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, pada Selasa 30/12/2025. Dikutip tribunlampung.co.id dari tribunmanado.co.id, penasihat hukum keluarga Evia, Siprus Tatali, menuturkan, keterangan pihak yang memandikan jenazah menyebut tidak tampak tanda-tanda bunuh diri pada jenazah Evia. Matanya tidak melotot, lidah tidak keluar, dan tak ditemui kotoran, kata dia Senin 5/1/2026. Beber dia, kejanggalan yang sebelumnya muncul adalah adanya bekas luka lebam di sejumlah bagian tubuh Evia. Selain itu, posisi kaki Evia juga janggal saat ditemukan. Yang juga janggal adalah kain yang dipakai serta tempat Evia ditemukan, yakni di depan ruang tamu dan bukan di kamar, katanya. Ia menuturkan keluarga menerima apapun hasil penyelidikan polisi, tapi semua harus ikut SOP. Evia Maria ditemukan meninggal di salah satu indekos di Kota Tomohon pada Selasa 30/12/2025. Informasi dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 8 WITA. Penemuan berawal saat pemilik indekos berinisial YR yang tinggal di Kelurahan Matani 1 menerima panggilan dari salah satu penghuni kos. Dalam panggilan tersebut, YR diberitahu bahwa ada seorang penghuni yang ditemukan meninggal. Mendengar hal itu, YR langsung bergegas menuju lokasi indekos. Setibanya di tempat kejadian, YR melihat korban berada di depan pintu masuk kos dengan kondisi sudah meninggal. Selanjutnya, YR menghubungi pihak kelurahan untuk melaporkan kejadian tersebut. Tak berselang lama, personel Polsek Tomohon Tengah langsung mendatangi lokasi kejadian. Kapolsek Tomohon Tengah, IPTU Stanley Tawalujan, bersama tim identifikasi dari Polres Tomohon, kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Dalam peristiwa tersebut ditemukan surat tulisan tangan yang diduga ditulis oleh korban sendiri. Surat tersebut berisi laporan terkait perbuatan terduga DM yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban dengan memanfaatkan status dirinya sebagai dosen. Evia Maria Mangolo diketahui masih berstatus mahasiswi aktif secara akademik di Unima. Ia bahkan telah terdaftar sebagai peserta ujian proposal skripsi yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Januari 2026. Kepala Humas Unima, Titov Tulaka, memberikan penjelasan saat diwawancara di Gedung Pusat Unima, Jalan Kampus Unima, Kelurahan Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulut, Rabu 31 Desember 2025. Ia mengungkapkan dugaan kasus serupa diduga telah terjadi sejak sekitar 10 tahun lalu di lingkungan FIPP. Menurutnya, pihak yang melapor saat ini sebagian besar merupakan para alumni. Kami sementara mengusut berapa jumlah korban sejak 10 tahun terakhir, ujar Titov. Ia menyebut beredarnya video yang viral menguatkan dugaan kejadian tersebut terjadi berulang dari tahun ke tahun. Namun kasus ini baru terungkap ke publik saat ini. Titov menyampaikan bahwa terduga pelaku yang dilaporkan merupakan orang yang sama. Dugaan kebejatan oknum dosen Universitas Negeri Manado atau Unima, inisial DM, dibongkar Evia Maria Mangolo sebelum sang mahasiswi itu tewas. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Evia Maria sempat menuliskan surat yang ditujukan untuk pihak universitas, Dekan FIPP Unima. Dalam surat tersebut, Evia Maria membongkar dugaan kebejatan dosen DM, terutama saat ia diminta masuk ke dalam mobil sang dosen. Evia ditemukan tewas mengenaskan dalam kamar kosannya di kawasan Kaaten, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, pada Selasa 30 Desember 2025. Dikutip tribunlampung.co.id dari tribunnewsbogor.com, pada 16 Desember 2025, Maria membuat surat aduan yang ditujukan kepada pihak kampus guna melaporkan tindakan bejat sang dosen DM. Dalam surat tersebut,
Maria menceritakan kronologi dugaan pelecehan seksual yang ia alami, yang dilakukan oleh DM pada 12 Desember 2025. Saya mengajukan laporan terkait dengan tindak pelecehan yang dilakukan oleh DM, tulis Maria. Dihimpun tribunnews.bogor.com, di dalam surat tersebut, Maria menceritakan awal mula dugaan pelecehan itu ia terima dari sang dosen. Mulanya, Maria diminta sang dosen untuk masuk ke mobilnya yang ada di parkiran. Maria yang merupakan mahasiswi semester akhir pun akhirnya menuruti perintah DM atau yang karib ia sapa dengan sebutan Miner. Dari sanalah Maria mulai mengalami kejadian mengejutkan. Beliau memaksa saya untuk duduk di depan. Saya menolak perintah tersebut. Di situ saya mulai ragu dengan Miner, saya takut diapa-apain sama beliau. Beliau memaksa saya pindah di depan dengan melangkah saja. Posisi saya pakai rok, ungkap Maria. Selama di dalam mobil bersama DM, Maria merasa gusar dan tak nyaman. Terlebih saat sang dosen menggerayangi tubuhnya tanpa izin. Setelah saya sudah di depan, mobilnya jalan lagi, sampai depan prodi psikologi. Di situ beliau sudah menurunkan sedikit kursinya seperti berbaring. Saya disuruh urut. Saya bilang ndak tahu bak urut, tidak bisa urut. Dikasih contoh oleh Miner, begini sapu-sapu saja. Posisi tangannya sudah mengusap-ngusap belakang saya. Semakin tidak nyamannya saya, tangan beliau tanpa izin dia meletakkannya di paha saya sambil bicara kalau urut itu enaknya sambil tidur, ujar Maria. Tak cuma itu, Maria bahkan diduga mendapatkan pelecehan verbal. Yakni sang dosen sempat mengajaknya berbincang hal-hal dewasa soal jika mereka menginap satu kamar. Mendengar ucapan sang dosen, Maria sontak menangis. Saya bilang Miner ini sudah kelewatan, tapi dengan pikirannya yang biadab, beliau hanya berkata, "Ndak apa-apa, torang manusia semua pasti ada kesalahan. Jadi kalau sudah terjadi, ya terjadi no." Di situ saya semakin jijik dan sudah tidak tahan dikurung dalam mobil. Namun, saat Maria menangis, dosen DM justru kian nekat. Maria mengaku mendadak pipinya dicium oleh sang dosen. Beliau bertanya, "Bisa mau dicium?" Saya bilang, "Tidak Miner, ini sudah lewat batas." Saya sudah takut sambil menangis, tapi saat saya menangis, beliau tidak melihat. Tiba-tiba, beliau sudah menarik pipi untuk diciumnya, mencium saya. Posisi tangan kiri saya pakai untuk menutup mulut saya, dan tangan kanan saya mendorong Miner. Terus dia bilang, "Bibir ndak?" Saya bilang, "Tidak mau." Imbuh Maria. Usai kejadian tersebut, Maria tampak syok hingga akhirnya ia menulis surat aduan untuk pihak kampus.